Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya aku, Nuriksani. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Nuriksani Sondi Putri dari kelas 3A D4 Teknik Informatika. Nah, kali ini saya mau menjelaskan tentang tugas kecerdasan buatan dari chapter kelima, yaitu vektorisasi kata dan dokumen, di mana terdiri dari tugas teori dan praktikum. Saya pertama akan menjelaskan mengenai tugas teorinya terlebih dahulu. Nah, tugas teorinya itu adalah jelaskan kenapa kata-kata harus dilakukan vektorisasi. Nah, alasannya itu karena kata-kata itu harus dilakukan vektorisasi terlebih dahulu, karena mesin itu hanya dapat membaca data dengan bentuk angka, sedangkan ini kan berupa kata-kata, sehingga itu hal tersebut harus ditentukan atau diperlukan vektorisasi kata yang nantinya itu bisa disebut dengan mengubah kata menjadi bentuk vektor, sehingga mesin dapat seolah-olah paham apa yang dimaksudkan oleh kita, sehingga dapat memproses aktivitas atau perintah yang dilakukan secara benar. Nah, dari kata itu nantinya harus divektorisasikan sehingga dapat mengetahui persentase kata yang sering muncul pada setiap kalimat yang berguna untuk menentukan kata kunci. Nah, berikut adalah contoh satu gambarannya. Jadi beberapa kata nantinya diproses, lalu divektorisasi, lalu melakukan pembobotan, lalu ada prediksi. Selanjutnya yang kedua, mengapa dimensi di vektorisasi dataset Google bisa mencapai 300? Karena pada dimensi vektorisasi dataset Google ini itu terdapat beberapa objek atau masing-masing objek yang terdapat dari datasetnya, sehingga nanti itu dia memiliki identitas yang secara tersendiri. Nah, selain itu juga terdapat nilai dalam vektornya itu 300 dimensi yang saling terkait pada sebuah kata yang dapat dioptimalkan. Nah, dengan berbagai hal ini dapat menangkap aspek yang berbeda dari makna penggunaan kata itu tersebut. Namun, jika dicontohkan itu penjelasannya itu akan lebih rinci, maka dilakukan perumpamaan sederhana. Misalnya, sebuah dataset Google ini memiliki 3 buah objek yang berat dan lebar. Nah, nantinya itu objeknya itu akan diperbandingkan berat dan lebarnya itu yang berdasarkan berat dan tingginya. Nah, hasilnya tersebut nanti akan dipresentasikan yang berbeda sehingga dapat diartikan bahwa mesin ini itu dapat membedakan objek yang hampir serupa namun tidak sama. Berikut adalah suatu gambarannya. Nah, yang ketiga itu jelaskan konsep vektorisasi untuk kata. Nah, pada mesin pencarian ini kita itu nantinya akan mengeluarkan sebuah representasi mengenai kata tersebut. Nantinya itu katanya itu dapat dihasilkan dengan pengolahan kalimat-kalimat yang sebelumnya yang telah diolah. Namun pada kalimat yang berkaitan hal tersebut itu dapat dijadikan suatu konteks seperti poltekpos. Kata tersebut akan dijadikan suatu data latih untuk mesin yang nantinya dipelajari dan diproses. Setelah itu juga dia akan diinputkan suatu kata poltekpos pada mesin dan menampilkan keterkaitan dengan kata tersebut sehingga nantinya akan lebih efisien dan lebih mudah. Nah, ini merupakan suatu gambarannya. Nah, yang keempat itu jelaskan konsep vektorisasi untuk dokumen. Nah, untuk dokumen ini tuh dia nantinya vektorisasinya itu akan terbilang sama dengan konsep vektorisasi kata. Yang membedakannya itu ini adalah proses awalnya itu adalah dokumen. Nantinya si vektorisasi dokumen itu berupa kalimat yang terdapat pada dokumen tersebut akan dipecah menjadi beberapa kata. Nah, setelah itu ada jelaskan apa min dan standar deviasi. Nah, kalau min itu kan suatu nilai rata-rata dari suatu data, sedangkan min ini sendiri juga dicari dengan
cara membagi jumlah dengan data sehingga dapat diperoleh nilai rata-rata dari suatu data yang sering dicari. Sedangkan standar deviasi itu sebuah teknik statistik yang dapat digunakan dalam menjelaskan homogenitas kelompok ataupun dapat diartikan dengan nilai statistik yang nantinya itu dapat dimanfaatkan untuk menentukan bagaimana selebaran data dalam sampel sehingga serta beberapa dekat titik data individu ke mean atau rata-rata nilai sampel yang ada. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada jelaskan apa itu skipgram. Nah, skipgram ini adalah suatu teknik yang digunakan pada era speech processing, yaitu n-gram yang dibentuk kemudian ditambahkan dengan tindakan skip pada token-tokennya sehingga membentuk k skip n-grams. Ada juga dua nilai yang harus didefinisikan. Kedua nilai ini yaitu k, jumlah kata yang di skip, dan n, banyaknya kata dalam n-gram. Tuh. Nah, selanjutnya kita ke prakteknya saja. Di sini yang pertama coba dataset Google. Nah, pertama kalian itu masuk dulu ke Kaggle dengan nama Google News Factors negatif 300. Nah, download. Setelah terdownload, kalian masukkan ke file yang nantinya akan kalian baca gitu di si spidernya. Kita coba aktifkan dulu spidernya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk ke chapter 05. Nah, di sini kita run terlebih dahulu. Nah, di sini itu kita melakukan import library yang kita gunakan. Pasti ada beberapa library yang mungkin belum kita download atau belum kita install pada laptop kita. Nah, seperti Gensium itu apa, kayak library yang nantinya kita gunakan. Nah, ketika muncul error tidak adanya library atau modul Gensium, maka teman-teman bisa install terlebih dahulu dari library Gensimnya. Lalu ada import login, import RE, import random, lalu ada import Dodge to pitch pada Gensim, sklearn. Pokoknya import library yang dibutuhkan saja. Setelah itu kita run yang bagian sini. Oh ya, ininya lupa. Mohon maaf ya teman-teman. Nah, nanti tunggu dulu. Nah, di sini itu dia akan melakukan login basic pada config dengan format ASC time, level name, messenger dengan levelnya login info. Kita membuat variabel dengan nama Nur Gensim model. Nah, di sini tuh Google Vector negatif. Nah, di mana filenya itu ada di bagian ini Google News Vector 300. Nah, ini ya. Kenapa saya tidak masuk ke foldernya? Karena sudah saya coba itu dia nggak kebaca kalau masuk ke folder. Jadi saya keluarkan dari folder yang sudah kita tadi download, dikeluarkan sih yang bagian Google News Vector negatifnya. Selanjutnya kita coba print ini. Nah, di sini kita melakukan print pada lob dengan print untuk lob, file, clean. Ini tuh kayak
isi-isi di dalam ininya ya, di dalam si Google News Vector-nya itu. Kita lakukan print semuanya, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita melakukan pembuatan variabel dengan input string dengan nama itu Nur Iksani Suandi Putri dengan npm, lalu data-datanya. Selanjutnya dia akan melakukan print data mahasiswa dengan melakukan dengan isi yaitu input data string atau variabel dari input data string. Nantinya array string variabel ini dia akan membuat input string dengan dia akan melakukan printnya itu list katanya adalah, coba ya. Nah, nantinya ada dua variabel yang bertambah. Selanjutnya input matrik membuat suatu variabel yaitu input matrik dengan data yang ada di sini, lalu melakukan result, lalu ada kondisi for di mana S di dalam input matrik dengan result random choice dengan print result. Jadi hasilnya akan seperti ini. Dan ini nantinya akan berubah-berubah. Tuh nantinya kan tadinya teknik Indonesia jadi informatik Politeknik Pos, seperti itu. Selanjutnya di sini dia akan melakukan mendefinisikan dengan extract word send variabel send sama dengan send lower sub dengan data send untuk menghapus tag HTML, lalu untuk menghapus tanda petik, lalu dia akan menghapus tanda baca dan menghapus spasi yang berurutan, lalu nantinya di return. Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya dia akan melakukan dia membuat variabel doku dengan isinya saya sedang sakit, saya ingin sesuatu, saya butuh sesuatu, saya membutuhkan seseorang, yang saya butuhkan sekarang kamu. Oke. Dengan variabel token underscore doc dengan nama itu selalu print dokumen. Ini akan seperti ini. Selanjutnya ini dia akan membuat suatu variabel yaitu tgd data dengan keadaan for i d in dengan token doc yang tadi. Selanjutnya dia akan membuat variabel dengan mentrain doc 2 page model dengan vector size-nya 20, window-nya 2, country-nya 1, workers-nya 4, epoch-nya 100 dengan model save test doc dengan model doc load test doc model print dengan model P. Kita coba ya. Nanti akan seperti ini. Nah, selanjutnya adalah membuat usup sentence dengan for dir name train pass train night train unsub. Nah, di sini tuh nantinya ada yang ini. Nah, ada tes, ada train ini nantinya itu. Selanjutnya for name inserted pada ACL data inilah file atau folder AC libmb ini dengan dir name, lalu if jika app name kurang dari 4 maka txt with open dir name encoding send fsend word dengan melakukan print usup sentence event dengan dir dan fname.
Nah ini maaf tadi lama, ini akan terus sampai selesai, ditunggu sampai selesai ya. Ini tuh dia nantinya akan membaca data train pass. Nah jika sudah selesai maka nanti akan keluar non gini. Selanjutnya kita ke sini dulu. Nah nantinya dia akan men-save nur D2. Nah nantinya akan save ini untuk menyimpan datanya, yaitu dimana model.save dengan nama nur D2P. Selanjutnya print yang bagian sini. Nah nantinya akan seperti ini, dimana dia akan melakukan print pada model dengan print model intervector external word dengan nama Nur Iksani Sondi Putri. Seperti ini. Selanjutnya kita nomor 8. Oh iya, soalnya ya, nomor 8 itu jelaskan dengan praktek kata maksud konsen similar, tunjukkan keluarannya. Nah, sini CS konsen similarity dengan model .imperfector eksternal dengan nama Nur Iksani Sondi Putri. Lalu yang kedua, external word-nya itu karena sedang saatnya mata kuliah kecerdasan buatan. Lalu print variabel CS. Artinya akan seperti ini. Selanjutnya yang nomor 9 itu praktek skor dari cross validation masing-masing metode. Nah, di sini kita akan membuat variabel nur dengan dataset load diabetes dengan x-nya itu nur .data 150, lalu nur variabel y-nya itu nur.target 150 juga, lasso sama dengan linear model lasso print cross lasso xy dan CP3. Nantinya akan hasilnya seperti ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.